Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kuliah online dari mata kuliah Tata Letak Pabrik. Oke, kita langsung ke ini adalah pertemuan ketiga. Langsung kita ke materinya. Ya, kita kemarin sampai di udah desain, udah QFD ya. Terakhir tuh QFD ya. Sekarang gambar teknik. Oke, salah satu produk karena kita lebih ke manufaktur, salah satu yang harus Anda ketahui atau terampil juga adalah dalam membuat gambar teknik. Gambar teknik di sini bisa juga kita akan memproduksi gambar teknik produk yang akan kita buat atau pabrik yang akan kita buat dulu gambar tekniknya. Nah, kalau kita semester berapa ya gambar teknik itu? Semester 3, semester berapa? Semester 2. Halo? 1 sama 2, Pak. 1 sama 3. Satu, oke. Berarti dua gambar teknik 1, gambar teknik 2 gitu. 2 juga belajar, Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau kita saya akan mengulas saja. Kalau kita buat ini harus berdasarkan perspektif sudut ya. Kalau bikin kotak, kemudian kita harus melihat beberapa. Jadi kalau melihat sebuah gambar harus melihat dari beberapa sisi. Ya, ini kayak gini, kita bagaimana menggambar ini ditaruh di kertas atau persepsi sisi yang mana ya. Ibarat kita dilipat, itu akan terbangun seperti ini. Namun kalian harus tahu apa yang membedakan antara dua teknik menggambar ini. Ada gambar teknik yang memang versus Amerika, yang satu lagi versus Eropa. Nah, ini ada videonya, mungkin bisa kalian saksikan dulu ya. Tolong dimatiin suaranya, di mute dulu, jangan dihidupkan ya. Ini siapa ini yang masih bunyi? Aris. Nah, udah. Oke. Yuk kita saksikan dari apa sih mengenal dari proyeksi Amerika dan Eropa itu, perbedaannya apa? Mengenal serta membuat proyeksi Amerika dan Eropa. Suaranya jelas? Proyeksi merupakan dasar Jelas, Pak. untuk menyatakan bentuk dan ukuran suatu objek atau benda. Proyeksi Amerika disebut juga proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Peralatan yang digunakan: 1. Papan tulis putih atau whiteboard untuk penggambaran proyeksi Amerika dan Eropa. 2. Spidol untuk melukiskan gambar proyeksi. 3. Penghapus untuk menghapus garis atau gambar yang salah. 4. Siku-siku untuk membantu membuat garis lurus dan garis siku. 5. Jangkar untuk membantu memproyeksikan tiap titik-titik gambar. Materi gambar yang digunakan untuk penggambaran: gambar perspektif yang akan diproyeksikan. Rangka kerja penggambaran proyeksi Amerika. Pertama, siapkan alat-alat penggambaran. Kedua,
Buatlah garis pembagi untuk 5 buah gambar tampak. Setelah dibagi, berilah masing-masing bagian dengan nomor agar memudahkan proses penggambaran. Setelah diberi nomor, lihatlah gambar perspektif yang akan diproyeksikan untuk menentukan tampak depannya. Untuk proyeksi Amerika, bagian kiri merupakan tampak depan dan proyeksikan gambar tersebut pada bagian nomor 1. Lanjutkan menggambar tampak kanan pada bagian nomor 3. Agar hasilnya akurat, selalu gunakan jangkar untuk menghubungkan tiap titik-titik gambar. Gambarkan tampak atas pada bagian 2. Karena yang diproyeksikan hanya 3 bagian, pekerjaan kita telah selesai untuk proyeksi Amerika, dan untuk bagian 4 dan 5 dihapus kembali karena hanya berfungsi sebagai garis bantu. Hasil dari proyeksi Amerika. Langkah kerja penggambaran proyeksi Eropa. Pertama, siapkan alat-alat penggambaran. Kedua, buatlah garis pembagi untuk 5 buah gambar tampak. Setelah dibagi, berilah masing-masing bagian dengan nomor agar memudahkan proses penggambaran. Setelah diberi nomor, adalah gambar perspektif yang akan diproyeksikan untuk menentukan tampak depannya. Untuk proyeksi Eropa, bagian kanan merupakan tampak depan dan proyeksikan gambar tersebut pada bagian nomor 1.
Agar hasilnya akurat, selalu gunakan jangkar untuk menghubungkan tiap titik-titik gambar. Gambarkan tampak atas pada bagian 4 atau bagian bawah. Karena yang diproyeksikan hanya 3 bagian, pekerjaan kita telah selesai untuk proyeksi Eropa. Dan untuk bagian 2 dan 5 dihapus kembali karena hanya berfungsi sebagai garis pantai. Inilah hasil proyeksi Eropa. Diproduksi oleh kelompok. Nah, itu adalah berapa macam proyeksi ya, proyeksi dari Eropa dan Amerika. Yuk kita lanjut di berikut. 3. Nah, kalian tugasnya ada tugas 3. Nah, ini udah mulai kelompok nih. 2 sampai 3 orang, silakan bikin grup kelompok. Sudah mulai ini tugas-tugas kelompok. Untuk gambar teknik, silakan sekelompok ini membuat gambar teknik produksi rotan atau produksi kursi lah. Kursi bisa harus rotan atau tidak harus rotan, nggak masalah sih sebenarnya. Pokoknya kursi aja. Berdasarkan hasil QFD yang kalian buat kemarin. Kan ada misalnya ada 3 orang, berarti 3 itu kalian harus putuskan mana yang akan dibuat. Dari QFD 3 orang ini, salah satu aja yang akan diangkat atau diteruskan menjadi gambar teknik. Coba kalian diskusikan 3 tugasnya, yang mana yang paling oke untuk kita buatkan ya. Nanti kirim ke saya ke ahersomamiharja.gmail.com minggu depan dalam bentuk PDF. Nah, buatnya bisa jadi PowerPoint boleh, dari Corel Draw boleh. Kalian bikin tapi nanti di PDF-kan ke saya kirim. Jadi gambar tekniknya. Oke, kita lanjut ke struktur produk. Jadi setelah kita gambar, kita buat si produknya, baru kita harus membuat struktur produk. Apa itu struktur produk? Struktur produk adalah komponen-komponen atau merupakan cara bagaimana kita mendeskripsikan si produk itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang tergabung dalam satu proses manufacturing. Jadi struktur produk adalah susunan hierarki dari komponen-komponen pembentuk dari produk akhir, biasanya dari level 0, level 1 dan sebagainya. Jadi nanti caranya, tekniknya ada 2 macam. Pertama adalah melalui explosion. Jadi ledakan, kayak pertama bikin dulu 1, nanti dipretelin jadi satu-satu gitu. Atau yang kedua adalah implosion, jadi menyatu. Ya kebalikan dari explosion. Seperti kenapa harus kita buat dari struktur produk ini? Untuk mengetahui berapa jumlah item penyusunan dari suatu produk akhir. Kedua adalah memberikan rincian mengenai komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Ya, ini contoh dari level 0, dari kursi, dari apa aja, misalnya ada rakit kaki, ada rakit belakang, ada alas kaki. Nah, rakit kaki itu terdiri dari apa aja? Palang kaki, bagian atas, penyangga. Terus nanti sampai ke bawah, dari itu namanya struktur explosion. Ledakan. Dari satu tiba-tiba jadi pecah dari komponen-komponen. Yang kedua adalah implosion. Implosion itu kebalikan, yaitu pertama dari awal dulu, bambu dulu, kemudian dipecah jadi apa. Ya ini level 0-nya dari masing-masing bahan baku nanti dirakit, assembling 1, tambah lagi,
tambah lagi assembling 2, tambah lagi terus sampai akhirnya jadi lemari. Ini contoh dari struktur produk, bagaimana kita membuat. Nah ini juga sama, explosion dari level 1 sampai level 6. Jadi explosion, bedanya explosion sama implosion itu. Jadi menyatu dari pecah-pecah jadi satu atau terbaliknya. Nah tugasnya kalian adalah, tugas 4 adalah membuat tadi setelah struktur produk, desain produk tersebut, kalian setiap kelompok akan membuat struktur produknya. Ya, struktur produk yang tadi itu. Berdasarkan KFD yang kemarin. Jadi saling nyambung. Nanti setiap tugas itu saling nyambung. Dari mulai KFD, terus struktur produk, ya. Dari struktur produk, gambar dulu, gambar teknik, struktur produk, baru kita bill of material. Nah, bill of material itu adalah penerjemahan dari struktur produk tadi menjadi lebih fokus kepada jumlah. Ini berapa banyak, ini sepeda, ini berapa banyak, kerangka berapa banyak, gitu, lebih ke jumlah. Dan untuk mengetahui, ini contoh misalnya kursi seperti ini ukuran diterjemahkan satu-satu. Ya. Kemudian misalnya contoh, ada bill, ada ini apa, walking board apa seperti itu, papan berjalan itu dari apa saja, ini terus kemudian klipnya apa aja, terus kemudian nah pembuatan dari bill of material ini adalah menyusun seperti ini, ada nomor komponen, ada nama komponen, jumlah unit, bahannya dari apa, dimensinya apa, kalau perlu ada tambahin fotonya. Nah baru di pinggir kolom terakhir, kolom yang paling belakang itu dibuatkan keterangan, ini rencana kita mau buat sendiri atau beli dari supply dari perusahaan lain. Jadi bisa saja kita memproduksi papan board ini itu bikinnya cuman satu, yaitu bikin press boardnya itu cuman ini doang yang dibikin. Sisanya beli produk atau beli komponen lain, baru kita assembling. Ya, jadi nanti ditanyakan dulu mana yang dianggap mau beli atau mau kita buat. Nah, ini berdasarkan itu harus dibuatkan daftar komponen yang akan dibuat. Nomornya, nama, nomor gambar, jumlah komponen, spesifikasi bahan, keputusan buat atau beli. Nah, ini contoh misalnya perusahaan lain. Nah, ada 3 alternatif komponen tersebut yang terbuat dari plastik keras. Alternatif pertama, perusahaan lain mensuplai produk X dengan harga 7 juta per 1000 unit, harga termasuk biaya alat pemasangan, alat dengan minimum pemasangan 20.000, perusahaan mengeluarkan biaya 30 juta untuk teknisi. Alternatif B, teknisi pabrik akan mencetak produk X sendiri dengan biaya 650 juta, jumlah X diproduksi dengan alat cetak otomatis dengan biaya 3 juta per 1000 unit. Nah, alternatif C adalah untuk cetak jenis lain biayanya 1 miliar 100 juta. Kemudian pemasangannya alat per 100 unit adalah 2 juta. Jadi lebih turun. Nah, pertanyaannya adalah mana yang harus dipilih? Apakah itu harus dibeli atau kita buat sendiri? Nah, ini dari hasil perhitungan, nanti kalian pelajari bagaimana cara menghitungnya, logiknya. Ini untuk menyatakan kesimpulan bahwa kalau di bawah 155 itu beli. Kalau komponen jumlahnya 155 sampai 450
buat alternatif B saja. Kemudian kalau komponen itu di atas 150, pilih alternatif C. Di mana? Nah, ini yang C. Jadi iya C itu berarti berarti bikin sendiri ya C itu. Alternatif C ini pemasangan biaya 100. Berarti biayanya berapa miliar, mesinnya biaya pemasangan segitu, tapi dia kan produksinya di atas 450. Ya. Tugas 5 adalah setiap kelompok juga membuat bill of material. Bill of material kan cuma tabel tok ya, dan ada keputusan beli atau subkon ke orang lain. Ya, kirimnya ke Ahers ya, jangan ke kuliah online 6 Untag. Kirimnya bill of material itu ke Ahers sama Merja kirim minggu depan. Jadi ada tugas 3, 4, 5. Ada 5 tugas yang kalian harus selesaikan dalam waktu 1 minggu ya. Tugasnya kalian berkelompok. Jadi cari teman-teman yang memang mau bekerja sama ya. Cari siapa yang mau kelompok. Nah, jangan lupa cantumkan bukan tugas 7, tugas 5 ini. Nama kelompoknya, oh ya, jangan lupa sebutkan nama kelompoknya. Kelompoknya kalau bisa namanya ada kaitannya dengan ke teknik industrian. Misalnya nama kelompoknya quality, nama kelompoknya improvement, QCC, PPIC, dan macam-macam. Yang ada kaitannya dengan industrial engineer ya. Oke, mungkin ini materi ini sekalian pasti tiap untuk tata letak pabrik akan terus ada tugas setiap minggu dan harus diselesaikan. Kalau enggak di situ 1 minggu enggak berjalan, nanti tugas berikutnya ada tugas lagi. Jadi harus cepat diselesaikan. Kalau tidak nanti akan numpuk. Ini selesai belum, ini selesai, ini sampai selesai. Kalian kalau mau bisa membangun pabrik, merancang suatu industri ya kalian harus lakukan itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, lihat tugas 3 sama 4 sih Pak, belum dipoto Pak. Mana-mana? 4. 4 sama 3 Pak. 3, oke, 3 dulu ya. Nih, foto dulu dah. Oke Pak, satunya Pak, tugas 4 Pak. 4. Oke Pak, makasih Pak. Udah Pak. Oke. Ini nanti materi rekamannya nanti saya kirim juga, dan juga nanti file presentasi dalam PDF nanti saya kirim juga ya. Oke, ada pertanyaan? Oke Pak. Enggak Pak. Tidak ada? Tidak ada Pak. Ada yang absen? Tuh, ada yang nanya absen lagi. Dwi, udah absen belum? Ridik udah Pak, Ridik. Hari ini belum, Pak. Hari ini belum? Waduh, terlambat kalian ya. Nih, tah. Oke, tugas memang tata letak pabrik. Kalau kalian pengen bisa merancang sebuah industri, namanya industrial engineer, kalian harus memiliki kemampuan untuk merancang sebuah industri. Mulai dari perencanaan, menetapkan produk apa yang dibuat, kemudian kita berdasarkan survei hasilnya maunya apa dari masyarakat atau pelanggan, baru dibikin surveinya harus jelas. Terus kemudian baru QFD-nya kita bikin, dari QFD kita buat desain produknya, desain produknya baru kita pretelling jadi bill of material. Nah, dari bill of material ini bisa memutuskan mana yang bikin, mana yang hanya barang-barangnya. Contoh misalnya kita mau bikin motor listrik atau apalah,
mobil apa. Bisa saja kita cuma bikin kerangkanya doang, yang lainnya beli semua, ban beli, ini beli, mesin beli, dirakit, jadi dah gitu ya. Tidak semuanya harus bikin sendiri kan, tinggal dirancang, di assembling nanti ini. Nah, saya harap sih ke depan kalian kan semester 6 ya. Nanti kalau nanti penulisan tugas akhir, bolehlah kalian bikin suatu inovasi-inovasi yang memang bisa bermanfaat atau bisa membanggakan UNTAG, bisa membanggakan orang tua kalian untuk menciptakan satu produk tertentu. Kalau industri yang kita bangun itu sebenarnya kalau kalian di tempat lapangan misalnya ada dana atau ada apa jadi konsultan, Pak Andri atau siapa orang mau bikin pabriknya apa, kapasitasnya berapa, kan pertanyaan itu yang harus diolah sehingga bisa tahu berarti kebutuhan luasnya berapa. Nah itu biasanya orang industrial engineer dulu yang punya konsep, baru setelah itu memerintahkan kepada orang sipil, orang misalnya mesinnya harus apa dan sebagainya, itu nanti pembagian tugas ke yang lain. Ya. Mau nanya Pak. Boleh, maka. Pak tadi kan proyeksi Eropa dan Amerika tuh Pak. Nah orang Indonesia tuh kebanyakan pakai proyeksi Eropa atau Amerika Pak? Setahu saya Amerika ya. Banyakan Amerika. Alasannya kenapa Pak dibandingkan Eropa? Lebih simpel menurut saya logiknya tuh. Karena ini kanan ya kanan gitu. Kalau kiri, kalau ini kan kadang-kadang dibalik. Ini sebelah kanan tapi gambarnya yang perspektif yang kiri. Jadi rada logika ininya agak beda gitu. Satu itu, yang kedua dari sisi kedekatan negara lebih dekat ke Amerika ya dibanding ke Eropa. Jadi dari awal penggambaran, pembangunan zaman waktu penetapan Soekarno, ya salah satunya kan kenapa kita dapat Papua itu kan karena dukungan dari Amerika. Ya itu sejarah lah. Jadi kedekatan ke yang lain-lain ngikut tuh. Termasuk kebiasaan, termasuk macam-macamnya itu ya kita lebih dekat ke Amerika. Jadi banyak gambar-gambar teknik yang berdasarkan Amerika. Ya. Terus dari investasi juga macam-macam. Kayak di Malaysia jajahan Inggris, semua nginduknya ke Inggris semua. Ya, gitu. Tapi kita kenapa nggak ke Belanda? Ke Belanda itu kan kalah duluan. Akhirnya yang pemenang adalah Amerika. Ya ceritanya sejarah lah. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, nanya boleh di seputar MK boleh enggak Pak? Seputar kerja praktek tuh Pak. Kerja praktek, oke. Ya kan Pak, misalkan ya kan saya kan TI itu Pak. Nah, mau KP di PLTU itu bagusnya ngambilnya apa ya Pak? Kira-kira tuh Pak. Di TU apa? PLTU. PLTU. Nah. Ini apa? Listrik tenaga uap. Listrik tenaga uap ya Pak? Bukan, maksudnya ini di mana? Maksudnya kan saya mau KP di PLTU tuh Pak. PLTU mana? PLTU Cirebon misalkan. Cirebon, oke. Ngambilnya apa gitu ya? Iya. Kalau suruh ngambil bisa juga kan itu kan ini ya, misalnya ngambil QC atau inspeksi model-model pemeriksaan itu satu itu. Lebih ke misalnya itu, yang kedua dari sisi ekonomi teknik misalnya investasi A, B, C ataupun maintenance. Ataupun di situ ada metode maintenance atau dia sudah ISO belum?
Misalnya bisa aja gabung dengan di penerapan QC ISO misalnya. Kalau di sana ada mesin, lebih ke maintenance-nya. Jadi nanti kekuatan kita adalah orang teknik industri kuat ekonomi teknik. Harusnya kuat ekonomi teknik, kuat planning production inventory control, kuat di QC, quality control, atau QCCQ. Nah, terus kemudian apalagi ya, manajemen industri. Kalau tata letak pabrik agak nggak mungkin karena di situ kan bukan manufaktur ya. Terus lebih ke manajerial operasi lah, manajemen operasi. Nanti untuk prakteknya kamu bisa ngobrol saya setelah terjun ke sana. Kamu bisa ceritakan, diskusikan kira-kira mau diambil apa ya. Kontak saya aja, nanti janjian di kampus. Atau kalau enggak ya, kalau mau datang ke rumah ya boleh-boleh aja. Saya di rumah. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Next question. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Ada yang mau nanya? Iya Pak. Siap, mangga. Itu yang buat tugas kelompok itu berapa orang Pak? Kelompok itu 2 sampai 3 orang aja, 2 atau 3 orang. Jadi kalian harus punya kerjasama baik dari semua tugas-tugas ini. Tugas ini si N yang ngerjain, ini si ini ngerjain, atau tugasnya bareng-bareng. Harus ada tim kerja yang baik di antara 2 sampai 3 orang ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas mata kuliah hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penambahan wawasan dari kalian ya sebagai mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.